Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat malam. Ya puji Tuhan ya kalau malam hari ini saya Esther kembali bisa hadir dan juga melayani melalui Radio Maestro. Kita bertemu kembali dalam acara Malam Teduh 15 menit yang membawa perubahan. Nah, sebelum saya sampaikan renungan, mari kita satukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Kita percaya ya Sobat Maestro, doa sepakat sehati itu besar kuasanya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau malam hari ini kami semua masih diberi kesempatan untuk bisa mendengar pesan-pesan-Mu. Kami percaya ada satu pernyataan yang mau Engkau sampaikan yang tentunya dapat mengubah sikap hati dan hidup kami Tuhan. Roh Kudus, kami minta lembutkan hati kami. Beri kami pengertian untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu buat setiap kami yang mendengar. Urapi setiap kami Tuhan, termasuk hamba-Mu yang melayani malam hari ini. Pakai mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi berkat buat setiap yang mendengar. Kuasai roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Sobat Maestro, tema kita malam hari ini adalah Love Your Enemies. Kasihilah musuhmu. Sobat Maestro, baru-baru ini saya mengalami sebuah kejadian yang rasanya gak enak banget gitu Sobat Maestro. Ada pernyataan, sikap, dan juga keputusan dari seseorang yang ditujukan buat saya dan saya merasa itu sudah sangat keterlaluan gitu. Seseorang yang seolah saat ini menjadi musuh atau lawan buat saya. Dan seseorang yang membuat saya gak habis pikir Sobat Maestro ya. Saya mikir sampai kok jahat banget gitu sama saya. Nah saat saya alami ini, ya saya awalnya saya kaget Sobat Maestro. Karena saya pikir kok bisa ya ada orang yang seperti ini begitu Sobat Maestro. Tapi Sobat Maestro melalui semua ini saya tahu bahwa semua ini terjadi seizin Tuhan. Dan saya menyadari bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, amin. Itu ada di Roma 8 ayat 28. Ayat yang tentunya sudah gak asing lagi buat kita sebagai orang percaya, amin. Nah Sobat Maestro, saya mengerti ya bahwa tentu tidak mudah buat kita untuk bisa mengendalikan hati, perasaan, juga pikiran kita ketika kita mengalami hal ini. Ketika kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, ketika kita mengalami perlakuan buruk dari orang lain, ketika orang lain membangun permusuhan, perlawanan dengan kita dan lain sebagainya. Kita mungkin pikir orang yang baik pada kita, yang harusnya kita perlakukan baik juga gitu. Tapi orang yang berbuat jahat, ya sudah sepatutnya kita benci dan musuhi gitu. Bahkan bisa kita balas jahat lagi ya kan. Nah itu semua prinsip dunia Sobat Maestro. Dalam Matius 5 ayat 46-47 berkata demikian firman Tuhan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah selebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah Sobat Maestro, prinsip kekristenan, prinsip anak-anak Tuhan jelas berbeda, amin. Harus berbeda, amin. Firman Tuhan jelas berkata bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Matius 5 ayat 44 berkata demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi jelas ya Sobat Maestro, prinsip dunia itu berbeda, bertolak belakang
dengan prinsip kekristenan yang Tuhan ajarkan. Amin. Nah Sobat Maestro, Tuhan Yesus adalah teladan yang luar biasa buat kita semua. Dia sanggup mengalahkan yang jahat dengan kebaikan. Tuhan diejek Sobat Maestro, dia diludahi, diadili, dimusuhi, bahkan dianiaya juga sampai mati gitu di kayu salib. Ya kan Sobat Maestro? Tapi Tuhan Yesus tidak pernah membalas perbuatan jahat mereka. Tapi Tuhan berdoa buat mereka supaya apa? Supaya dosa-dosa mereka diampuni Sobat Maestro. Itu dalam kitab Lukas 23 ayat 34. Nah Sobat Maestro, mungkin kita berkata bahwa saya kan manusia biasa. Mustahil dong bisa mengasihi musuh. Ya Tuhan ya bisa karena dia Tuhan. Saya kan manusia biasa. Mungkin ada dari kita yang pernah berpikiran atau mengatakan hal seperti ini. Tapi Sobat Maestro, firman Tuhan berkata, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Nah apakah mustahil Sobat Maestro? Tentu tidak jawabannya. Karena apa? Karena status kita adalah anak-anak Allah yang tentunya mewarisi sifat dan karakternya daripada Bapa kita. Amin. Nah Sobat Maestro, firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 8. Pastilah Tuhan ya Sobat Maestro tidak akan memberi perintah yang mustahil buat kita lakukan Sobat Maestro. Nah untuk menjadi sempurna makanya kita harus terus bertumbuh di dalam Dia. Mengasihi musuh adalah bentuk daripada penyangkalan diri. Nah ini adalah salah satu ujian untuk kita membuktikan status kita ini sebagai anak Allah gitu Sobat Maestro. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga. Amin. Matius 5 ayat 45. Sobat Maestro, tujuan utama dari mengasihi musuh kita adalah agar kita dapat mencerminkan kasih Tuhan kepada mereka. Tindakan kita ini dapat membantu melembutkan hati mereka terhadap Tuhan gitu Sobat Maestro. Dan Tuhan ingin kita memandang musuh kita seperti Tuhan memandang mereka. Mereka juga orang-orang yang dikasihi Tuhan seperti kita juga Sobat Maestro. Mereka orang-orang yang butuh belas kasih Tuhan seperti kita juga. Amin. Nah semakin besar dan semakin dalam kita bertumbuh di dalam kesatuan dengan Yesus, maka semakin besar pula kita akan mencerminkan kasih sempurnanya kepada setiap orang dalam hidup kita, termasuk terhadap musuh kita. Amin. Sobat Maestro, hati Tuhan yang lemah lembut akan mengalahkan hati kita yang keras. Amin. Nah sebagai akibatnya kita akan merasa sangat bersukacita ketika kita menyadari bahwa kita ini dimampukan Tuhan untuk mengasihi orang-orang dan musuh kita melebihi kemampuan kita sendiri. Amin. Sobat Maestro, kita harus ingat ya bahwa hidup orang percaya itu selalu identik dengan kasih dan pengampunan. Amin. Karena tanpa kasih maka segalanya akan sia-sia. 1 Korintus 13 ayat 1 Anda catat, nanti Anda bisa baca ya. Kita harus minta Roh Kudus gitu Sobat Maestro untuk mampukan kita bisa mengasihi musuh kita. Kita bisa melepaskan berkat buat orang yang memusuhi kita dan mengadakan perlawanan dengan kita. Amin. Nah Sobat Maestro, tadi kan saya sudah bacakan ya di Matius 5 ayat 44 yang berkata tentang kasihilah musuhmu ya. Nah kalau kita perhatikan juga Sobat Maestro, ternyata di Lukas 6 ayat 27 sampai 36 itu ada judul perikopnya ya. Nah judul perikopnya itu adalah tentang kasihilah musuhmu. Saya akan bacakan dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 28-nya saja ya Sobat Maestro. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah
bagi orang yang mencaci kamu. Amin. Nah Sobat Maestro, pada ayat 27 dijelaskan bahwa musuh yang dimaksudkan adalah orang yang membenci kita. Dan di ayat 28 musuh adalah orang yang mengutuk dan mencaci kita. Sobat Maestro, mengasihi adalah perintah buat semua orang yang mau mendengarkan perkataan Kristus. Amin. Jadi Sobat Maestro, mengasihi musuh adalah menunjukkan perhatian dan keprihatinan yang tulus terhadap kebaikan dan keselamatan kekal mereka, Sobat Maestro. Karena apa? Karena kita tahu betapa mengerikannya, Sobat Maestro, nasib orang-orang yang melawan Tuhan gitu dan melawan anak-anak Tuhan. Kasian kan Sobat Maestro? Kita harus doakan mereka, Sobat Maestro, dan kita harus berupaya dengan membalas kejahatan dengan kebaikan. Untuk apa? Untuk membawa mereka kepada Kristus. Amin. 1 Petrus 3 ayat 9. Anda catat, nanti Anda bisa baca. Sobat Maestro, mengasihi musuh bukan berarti kita berpangku tangan sementara pelaku kejahatan terus-menerus melakukan kejahatan mereka gitu ya Sobat Maestro. Nah kalau ini dipandang perlu demi kehormatan Tuhan, demi kebaikan orang tersebut, maka tindakan yang benar dan tegas harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk menyadarkan orang tersebut ya. Karena setiap perbuatan jahat itu pasti ada konsekuensi yang harus dialaminya. Ya, jadi kita harus bisa melakukan sesuatu yang benar untuk menyadarkan dia gitu ya. Sobat Maestro, setiap orang ya tentunya pernah punya pengalaman memandang seseorang sebagai musuhnya. Ada begitu banyak alasan yang menjadikan orang sebagai musuhnya. Orang yang menyakiti misalnya, atau orang yang mengkhianati, menipu, terus memfitnah, merampas hak kita, dan lain sebagainya. Tapi ingat Sobat Maestro, permusuhan itu akan berjalan beriringan dengan sakit hati. Dan ini akan membahayakan roh, jiwa, dan tubuh kita Sobat Maestro. Kita harus minta bantuan Roh Kudus untuk kita bisa mengasihi, mengampuni, bahkan juga kita melepaskan berkat dan berdoa bagi musuh-musuh kita. Amin. Nah, mengapa kita harus mengasihi musuh kita? Dan mengapa kita harus berdoa buat mereka? Karena apa? Karena kita melakukan ini karena kita anak-anak Tuhan yang punya prinsip yang berbeda dengan prinsip dunia. Amin. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat sama perintah Tuhan. Amin. Nah, Sobat Maestro, siapa musuh Anda saat ini? Mungkin saudara kandung ya. Mungkin juga keluarga. Atau teman yang mengecewakan, atau tetangga, bahkan ada orang tua kita anggap sebagai musuh kita, dan lain sebagainya. Siapapun itu Sobat Maestro, bereskanlah hatimu. Amin. Sadarkan mereka dengan tindakan mengasihi dan mendoakan mereka. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu keluar dari permusuhan dan menunjukkan kasih melalui doa, pengampunan, dan perbuatan yang nyata. Amin. Sobat Maestro, Tuhan menghendaki kita memiliki hidup yang berbeda dari dunia. Untuk itulah kita dipanggil supaya hidup kita menjadi berkat. Salah satunya adalah mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Sobat Maestro, apapun yang diperbuat orang terhadap kita, serahkanlah kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak bagi kita. Amin. Seburuk apapun perlakuan orang lain yang kita terima, tetaplah belajar untuk mengasihi mereka, supaya kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita, dan hidup kita boleh jadi terang bagi dunia ini. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau malam hari ini firman-Mu menasehati bahkan menegur setiap kami. Kami percaya Tuhan manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan buat kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan yang selalu membela yang benar. Tuhan, saat ini kami mau belajar untuk mengasihi dan berdoa buat musuh kami. Kami mau melepaskan pengampunan dan melepaskan berkat bagi orang-orang yang selama ini sudah menyakiti hati kami. Roh Kudus, tolong mampukan setiap kami supaya melalui apa yang kami alami, hidup kami bisa jadi terang buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh teramat baik. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Anda dapat mendengarkannya setiap hari Rabu pukul 23.20. Tuhan Yesus memberkati.